Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Berikut Warta Sepekan Minggu 19 Maret 2023. Kami menyambut bagi Anda yang pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di Instagram @GBI Keluarga Kudus, YouTube GBI Keluarga Kudus, dan kunjungi website kami di www.gbikeluargakudus.com. Mewakili Gembala Sidang, staf pengembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 20 Maret, Han Kristanto, 22 Maret, Bapak PDM Daniel Pesa PM, Bapak Lasarus Sudarno, 23 Maret, Ibu Deborah Ima Pratiwi, Ibu Debbie Kurniasari, Marcelino Ivan Enrico, Christian Adi Prasetyo, 24 Maret, Bapak Daniel Gondo, 25 Maret, Ibu Gista Reriandini, Ika Kristina Aninditya, dan Agastiasa GAA. Info ibadah, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kami mengundang pemuda dan remaja untuk bergabung di ibadah Arrow of God setiap hari Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di aula gereja. Dan kami juga mengundang adik-adik Esekit untuk bergabung di ibadah Esekit setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di aula gereja lantai 2. Setiap bulan gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Melalui Minggu Berkat, kita menjadi berkat untuk Kota Kudus. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi berkat bagi sesama melalui amplop tangan kasih. Pelayanan gereja. Gereja kita akan mengadakan baptisan air pada hari Kamis 18 Mei 2023. Segera daftarkan diri Anda kepada sekretariat. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling dapat menghubungi 0852 8181 6776. Tuhan mengendaki setiap kita terus bergantung kepada karya Kristus di kayu salib. Kita percaya Ia akan mengenapi janjinya dan membuat kita taat. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami merindukan Roh-Mu bekerja dengan kuat. Itu yang kami butuhkan, kami rindukan, kami percayai. Dan kuasa Roh-Mu akan membawa dahsyatnya kuasa salib. Sehingga sesuatu yang manusiawi, yang mencoba masih tinggal dan berusaha mengendalikan hidup baru kami. Otoritas yang tertinggi salib-Mu bekerja.
dan akan membawa kepada maut. Dan roh-Mu yang ajaib membangkitkan roh kami. Ya, roh kami bergairah, roh kami menyala-nyala, roh kami yang Tuhan ciptakan segambar dengan Yesus, hidup untuk melakukan kehendak Bapa, hidup untuk menyenangkan Bapa. Itulah hidup yang sejati. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Saya percaya pagi hari ini Tuhan mau beroperasi lewat salibnya, akan memerdekakan kita dari semua ikatan yang ada dan kita mengalami sebuah kemerdekaan. Pagi hari ini saya akan berikan judul adalah capek deh. Ya. Mungkin saudara berkata, ini judul apa? Ini judul khotbah. Dan saudara kekasih, kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan lihat supaya saudara bisa memahami. Galatia 3 ayat 1 sampai yang ketiga, dibenarkan oleh karena iman. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini sebuah tragedi hebat yang terjadi dengan jemaat yang ada di Galatia, saudara kekasih. Jemaat Galatia menjadi jemaat yang bodoh. Bukan orang-orangnya bodoh. Mungkin mereka punya gelar profesor, doktor, secara kognitif pikiran mereka cerdas, mungkin IQ-nya di atas rata-rata. Tapi Paulus sedang berbicara tentang kebodohan rohani. Aku telah memberitakan tentang kematian Yesus. Jadi ketika Paulus masuk di Galatia, dia memberitakan Injil tentang Yesus, bahwa kematiannya itu adalah keputusan final, keputusan yang tertinggi dari Allah, bahwa seluruh dosa umat manusia yang percaya kepada Yesus telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Itu keputusan final, keputusan yang tertinggi dari Tuhan. Ini yang hendak ku ketahui tentang kamu. Mengapa? Siapa yang mempesona kamu? Jadi saya melihat banyak anak-anak Tuhan terpesona oleh karena ajaran-ajaran tertentu atau terpesona dengan pendeta-pendeta tertentu. Jangan, terpesonalah dengan Yesus. Tapi juga banyak orang terpesona dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini, atau terpesona dengan orang sedemikian rupa sampai melanggar tatanan umum, tatanan masyarakat. Itu semua Paulus katakan sebuah kebodohan. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara betul-betul untuk melihat anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kebodohan ini membuat jemaat yang ada di Galatia mengalami kemerosotan rohani yang hebat. Ya. Jemaat Galatia hidup dalam kedagingan. Dan kondisi jemaat di Galatia ini sama dengan pengalaman Rasul Paulus di Roma pasal yang ke-7. Aku ingin berbuat yang baik, tetapi yang jahat justru yang aku lakukan. Di dalam akal budiku aku ingin melayani Tuhan, ingin mentaati perintah Tuhan. Tapi ada hukum lain di dalam anggota tubuhku yang memaksa aku untuk melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Ini sebuah pergumulan hidup yang hebat. Saya berdoa supaya saudara dibebaskan dari Roma pasal 7.
Saudara dimerdekakan dari seperti pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Padahal dalam 2 tahun itu dari perbudakan Mesir sudah berjalan sampai padang gurun ZIN. Tadinya padang gurun SIN sampai titik ZIN. Dan Musa mengutus para pengintai tokoh-tokoh Israel untuk melihat tanah Kanaan, kan sudah dekat berarti. Oleh karena ketidakpercayaan, Tuhan putar 38 tahun. Dan yang menikmati janji Kanaan hanya 2 orang, generasi Musa, Kaleb, dan Yosua. Sebuah kegagalan total dalam hidup ini. Tuhan mewariskan janji-janjinya. Saya katakan gagal bukan karena ekonomi. Gagal bukan karena sesuatu yang bersifat lahiriah. Gagal ketika saudara gagal menikmati penggenapan janji Tuhan. Itu fatal. Itu fatal. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat, lah apa Pak hubungannya dengan capek deh. Ini kan bahasa gaul sekarang. Banyak orang-orang Kristen yang mengalami kecapean rohani, kebosanan rohani, ketawaran rohani. Banyak. Ya. Di dunia ini banyak. Mereka hanya sekedar beribadah tapi sebetulnya udah bosan, udah tawar ya. Sudah tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat lagi dengan perkara-perkara rohani. Karena apa? Mereka tahu sesuatu itu baik, tapi tidak mampu melakukannya. Mereka tahu sesuatu itu jahat, tapi tidak kuasa untuk menolaknya. Coba bayangkan, saudara tahu titik-titik lemah saudara, tapi ketika kau coba mengatasi, isinya cuma gagal terus. Itu membuat bosan, tawar, bingung. Saudara punya umpamanya kepahitan, kekecewaan. Saudara tahu itu tidak benar. Tapi saudara untuk keluar sulit. Atau saudara sedang mengingini sesuatu yang jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Dan apa yang kau inginkan itu jelas, itu di luar kehendak Allah. Tapi engkau tidak bisa lepas. Oh, itu hidup yang membuat tawar, bosan, yang membuat kebingungan. Hidup seperti seolah-olah dipermainkan keadaan. Kalau keadaan baik kita bisa tersenyum. Keadaan yang tidak baik menekan kita, tertekan, stres. Sehingga kehidupannya itu unstabil, tidak stabil, naik turun. Kalau lagi semangat, tapi begitu mulai tidak berapa lama turun, lemah sekali. Saudara kekasih, saya ingin mengajak saudara pagi hari ini, mari kita mau teliti. Tidak ada artinya hidup seperti itu karena Tuhan menjanjikan warisan hidup yang penuh kemuliaan Tuhan. Hal itu terjadi silih berganti, hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Warnanya tidak berubah, hanya seperti itu. Kecewa, sakit hati, luka hati, tertekan, stres, tidak bisa tidur, ya. Bergumul, bergulat, dan itu bertahun-tahun. Mana mungkin kita tidak tawar hati, tidak bosan. Di manakah konteks hubungan dengan capek deh? Ketika orang mengalami hal yang seperti itu, lelah, capek, tertekan, frustasi, mulutnya penuh hoax, dan penuh kekecewaan, dan apa yang terjadi? Orang itu, kelihatannya penuh dengan beban. Lah, orang lain ketika melihat orang itu juga jadi capek, jadi lelah. Maka orang yang melihat orang Kristen seperti ini, dia berkata apa? Capek deh. Pertanyaannya ketika orang melihat saudara capek deh, atau orang terinspirasi, hidup cuma sekali. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan kulit belang. Saudara harusnya mati meninggalkan inspirasi. Kalau enggak, kita betul-betul sebuah kebodohan rohani. Hari ini saya ingin mengajak saudaraku, jangan sampai orang melihat capek deh.
Capek enggak kalau saudara ketemu orang yang maaf ya, di sini enggak ada, saya harap pahit, luka, menjelekkan sana, menjelekkan sini, yang diomongkan hanya di sekitar itu capek. Ya. Yang mendengarkan juga capek. Pertanyaannya, apakah itu yang dikehendaki Allah di dalam Alkitab? Apakah kehidupan seperti itu yang dikehendaki Tuhan? Alkitab dengan jelas menjawab, tidak. Karena saudara adalah terang dunia. Saudara adalah garam dunia. Saudara adalah inspirasi bagi banyak orang. Karena manusia dicipta segambar dengan Allah. Harusnya saudara dan saya memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya keagungan Tuhan. Sehingga ketika orang berjumpa dengan saudara, karena engkau garam, ya, garam itu membuat orang haus akan Tuhan. Ini saya membaca karena saya tidak pernah. Orang yang biasanya pergi ke kafe minuman keras, yang harganya cukup mahal, ketika datang langsung di meja itu disediakan kacang yang ada mengandung garamnya. Supaya ketika orang itu makan kacang yang gratis itu, garamnya membuat haus. Sehingga mau tidak mau akan membeli minuman itu. Lah, hidup saudara sebagai garam akan buat orang lain haus untuk mengenal Yesus. Haus untuk mendekat Dia. Haus untuk mengabdi Dia. Haus untuk melayani Tuhan. Untuk itulah kita dipanggil. Mari kita buka, kita buang era-era yang tidak benar mulai pagi hari ini. Ya, saya tadi lihat song leader Agung memilih puji-pujian yang sangat inspiratif. Sangat luar biasa. Roh saya meledak. Ya. Lah, hari ini saudara kekasih, seharusnya gambaran citra Allah dipancarkan. Bagaimana caranya hari ini? Tadi sudah disampaikan. Itu adalah pekerjaan anugerah. Amin. Berarti ketika saudara membuka hati dengan firman Allah dengan Tuhan, saudara mendengar dan anugerah Tuhan tercurah, kau pulang berubah total. Dan firman yang mengubah saudara di tempat ini, firman yang sama akan mengubah orang lain lewat saudara. Yang jadi hambatan adalah ketika saudara dengar firman Tuhan banyak filter, banyak hambatan, mari buang, tanggalkan semuanya. Berkatalah seperti pujian tadi, Tuhan, aku ingin seperti yang kau mau. Aku ingin menjadi pribadi seperti yang kau mau. Buka hatimu selebar-lebarnya untuk firman, untuk Tuhan pada pagi ini. Saya rasa ini pagi yang sangat penting sekali, saudara kekasih, karena manusia dicipta segambar dengan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 23, manusia itu ada roh, jiwa, tubuh. Ini penting untuk kita pelajari. Saya telah menggambar, saya ingin menjelaskan bagi saudara. Tujuan saya adalah hanya secara praktis bisa dipraktekkan. Mari saya ingin ajak saudara bahwa manusia, ya, supaya saudara bisa menangkap kebenaran itu dengan baik. Di sini. Inilah manusia ketika belum jatuh dalam dosa. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, ya, itu roh, jiwa, tubuh. Dan karena manusia itu dicipta segambar dengan Allah dan Allah itu adalah roh, berarti manusia itu makhluk rohani, katakan amin. Kita ini makhluk rohani yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh ini akan ikut kita selama-lamanya. Tuhan tidak pernah ingin jadikan kita roh. Tuhan untuk kita hidup di bumi adalah menjadi manusia yang memiliki aspek jiwa, yang memiliki aspek tubuh. Tetapi yang mengendalikan adalah roh manusia. Karena Allah itu roh, Allah bersekutu dengan roh manusia. Ini penting. Ini penting sekali untuk saudara lihat. Saya jelaskan begini, bukan saya ingin membangun bersifat akademis, tapi ini secara praktis mudah dipraktekkan. Nanti aspek mana yang mengganggu kita, menghambat kita bertumbuh. Lah, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terjadi sebuah kerusakan, saudara kekasih. Iya. Rohnya jadi mati.
Mati itu bukan lenyap. Mati itu eksistensinya ada, tapi terlepas dari kehidupan Allah. Saya teringat lagu yang ditulis oleh Ebit G. Ade. Aku berjalan dengan hati nurani yang murni. Berarti seluruh umat manusia sadar mereka memiliki hati nurani. Itu sebetulnya aspek roh. Cuma karena roh itu tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, mati tidak berfungsi sebagaimana roh itu menjadi pengendali. Lah, terus apa yang terjadi selanjutnya, saudara kekasih? Begini, jiwanya juga kacau. Jiwanya juga daging. Karena dosa, rohnya menyatu dengan jiwa, menyatu dengan dosa, mewarisi sifat Adam, maka semua menjadi daging termasuk tubuhnya juga. Nah, ini kita akan lihat, saudara kekasih, supaya saudara bisa melihat bagaimana roh, jiwa, tubuhnya menjadi daging. Rusak total. Makanya tidak bisa manusia menyelamatkan diri dengan kekuatan usaha. Rusak parah, rusak total manusia yang dicipta segambar dengan Allah. Dan karena roh orang mereka itu mati, artinya tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki, ada makan pohon pengetahuan. Dan dibangun oleh sistem pendidikan yang ada di dunia ini, maka jiwa manusia berkembang maksimal. Tapi rohnya itu tetap mati. Lah akhirnya jiwa sama roh ini menyatu jadi satu, padahal harusnya tidak. Ini akibat dosa. Sehingga manusia itu digerakkan oleh jiwanya. Manusia digerakkan oleh pengetahuannya, oleh keinginannya, oleh tekadnya sendiri. Dan itu terbangun sebuah kebiasaan. Sehingga orang setelah lahir baru, kita memiliki kebiasaan seperti itu. Ketika kita berlihat roh, kita pikir itu jiwa. Enggak, ini hanya dari sisi praktisnya ya. Saya menjelaskan ini. Lah, saya ingin mengajak saudara, ketika orang percaya Yesus dan dia lahir baru, terjadi sebuah perubahan. Rohnya saja. Yang lahir baru roh. Dan Tuhan itu tinggal di dalam roh, karena Allah itu roh. Tujuannya, waktu saudara percaya Yesus, saudara lahir baru. Lahir baru itu artinya roh saudara yang tadinya daging diubah, dicipta ulang segambar dengan Yesus dan menerima hayatnya Yesus. Barang siapa percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal soe. Jadi rohmu manusia baru saya sekarang telah memiliki hidup Yesus yang luar biasa. Yang ilahi, yang surgawi. Katakan amin. Lah, jiwa kita butuh dibaharui terus. Jiwa kita butuh dibaharui terus. Banyak orang tidak bisa membedakan antara jiwa dan roh. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang hidup jiwani itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lah, dari sini saya ingin mengajak saudara untuk melihat, menjelaskan. Sekarang, apa yang disebut daging? Mereka telah memulai dengan roh, mengakhiri dalam daging. Ketika manusia belum lahir baru, manusia itu disebut manusia itu karena Adam berdosa. Tapi karena percaya Yesus, manusia disebut, orang Kristen disebut ciptaan baru. Yang baru itu roh. Dari dalam roh Tuhan. Jadi roh kita ini cipta segambar dengan Yesus. Sebetulnya roh kita ini roh segambar dengan Yesus yang telah menaklukkan segala sesuatu. Jadi rohmu dan rohku itu roh penakluk. Bukan roh yang gampang ditaklukkan. Lebih daripada itu, Roh Kudus Tuhan hadir menyatu dengan roh kita. Menjadi sumber kekuatan, suplai yang tidak terbatas. Yang jadi
sumber permasalahan adalah sepanjang hidup anak-anak Tuhan, kita hidup bukan dituntun sumber hidup kita, sumber penggerak kita bukan hayat roh. Hayat adalah kemampuan, kuasa menggerakkan seseorang untuk bertindak. Lah tanpa sadar kita digerakkan oleh jiwa. Jiwa itu termasuk daging. Tubuh ini termasuk daging di luar penguasaan dengan roh. Tapi tubuh ini bukan seperti filsafat Yunani berdosa. Karena tubuh ini adalah bait Allah, kudus. Lah tubuh plus dosa itu namanya daging. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama meneliti. Apakah saudara berjalan dalam roh? Apakah saudara berjalan dengan jiwa? Apakah saudara berjalan dengan tubuh? Mari kita belajar secara sederhana. Saudaraku, hayat hidup roh ini disebut soe. Hidup jiwa ini suke. Hidup tubuh ini bios. Lah tubuh sama roh, tubuh sama jiwa ini disebut daging. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama, saudaraku, bahwa jiwa ini ada unsur pikiran, ada unsur emosi, ada unsur kehendak. Ini bukan roh, ini jiwa. Dan kalau saudara dan saya hidup dengan jiwa, sama dengan hidup dengan daging. Makanya saudara harus mengenali, Tuhan berkata, kalau engkau ingin mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, mengikul salib, kehilangan nyawa, itu sama. Nanti kita mau lihat. Sejauh mana kita masih dikendalikan oleh jiwa, kita orang Kristen yang jiwani. Sampai mati tidak pernah berubah. Jiwa tidak bisa diubah kecuali disalibkan. Nanti diganti oleh sesuatu yang bersumber dari roh kita. Lah, oke, setelah kita melihat hal ini, saya ingin mengajak, mari ada beberapa ayat di mana kita harus menyangkal diri. Jiwa kita ini menjadi ego, menjadi diri manusiawi kita. Ini harus diubah, diperbarui. Saya tidak menolak jiwa, saya selamanya memiliki jiwa. Saya mengasihi dengan jiwa, saya mengasihi cucu saya dengan jiwa. Tapi kasih itu bersumber dari roh saya yang baru dan demi Kristus. Yang paling banyak anak-anak Tuhan hidup dengan perasaan jiwa. Saya ingin tunjukkan beberapa ayat supaya saudara betul-betul berubah total hari ini. Coba bayangkan, hari ini saudara mengasihi si A. Loh, kok bisa-bisanya bulan depan saudara membenci A? Ya. Saudara mencintai pasangan saudara. Loh, kok bisa-bisanya sampai titik bercerai? Itu jiwa. Mengapa? Karena jiwa itu sifatnya mementingkan diri sendiri. Itu yang jelaskan. Saya jelaskan beberapa ayat ini yang akan menolong saudara harus bebas. Kalau engkau hidup di dalam roh, menyangkal diri mikul salib itu kelihatannya tuntutan keras, bukan. Di balik itu ada sumber berkat surgawi yang amat sangat berlimpah. Sebab kita ini daging, katakan amin. Kalau engkau hidup menurut daging saja maut. Justru menyangkal diri, memikul salib, kehilangan nyawa itu berkat yang luar biasa untuk saudara menikmati kekayaan surgawi. Beberapa ayat ini saya ingin mengajak saudara untuk mendalami bersama-sama. Yang pertama kita lihat dulu Lukas pasal yang ke-17, Lukas 14. Ya. Lukas pasal 14. Supaya saudara bisa menangkap kebenaran ini. Ya. Lukas pasal 14 ayat yang ke-26, Yesus mengajarkan dengan jelas begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kesimpulannya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di dalam
terjemahan di dalam yang lain, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Lah, jiwa ini bergerak dengan unsur kasih, cinta. Ini bahaya. Kalau suami mencintai istrinya dengan jiwa, itu namanya adalah subjective love. Saya mencintai pasangan ketika semuanya fresh, segar. Tapi harus berubah menjadi objective love. Artinya kasih Tuhan. Kasih yang manusia ini harus kita letakkan pada salib. Kasih yang dari kita akan menerima kasih yang dari Tuhan demi dia. Sehingga kita mengasihi pasangan orang lain dengan kasih Kristus. Itu tidak berubah, stabil. Ada enggak orang tua sama anak-anak benturan? Hebat. Dan sampai bisa, kamu bukan anakku lagi. Bisa. Karena kasihnya dari jiwa. Tapi hubungan bapak dan anak sebetulnya karena dibangun oleh darah, enggak bisa diubah. Tapi karena kasihnya dari jiwa, ini bisa berubah, bermusuhan dengan anaknya. Ini tidak boleh terjadi. Makanya Tuhan baik. Salibkan kasih ini loh. Kasih yang jiwa ini salibkan, letakkan atas kayu salib. Ingat, roh Tuhan itu membawa kuasa salib yang sangat dahsyat, membawa cinta, kasih yang manusia ini disalibkan, supaya diganti dengan kasih ilahi yang stabil, yang kekal, yang abadi. Hari ini saya sudah berdoa lama, Tuhan biarlah salibmu bekerja. Terus, benci. Tidak ada sebagai manusia baru Tuhan menyuruh kita membenci. Yang ada adalah kasihilah musuhmu. Kalau kita masih hari ini mencintai dan besok membenci, saudara masih dalam jiwa. Tidak heran keinginan daging adalah maut. Tidak heran kalau iblis bisa bermain semaunya sendiri, mengganggu batin kita, pikiran kita. Saudara tidak kuasa melawan bayang-bayang, angan-angan dalam pikiran, masuk keluar semaunya sendiri. Engkau tidak berdaulat penuh atas pikiran dan tubuh. Itu hidup yang melelahkan. Itu hidup yang membosankan, yang membuat tawar hati. Tuhan itu ada enggak sih? Itu dari satu aspek tadi, bahwa jiwa itu ada perasaan. Jiwa ada pikiran. Kalau saudara dan saya berusaha mengenal Tuhan dan firman-Nya mengandalkan pikiran, maka saudara hanya melihat wacana, tapi tidak pernah melihat perubahan hidup. Tuhan selalu roh. Dia kalau bicara lewat intuisi kita, nanti saya ingin jelaskan. Lah dari dalam roh kita ini masuk keluar dan pemikiran kita bisa mengerti. Oh, maksudnya Tuhan. Contoh, orang yang coba mengenali kehidupan firman, kehendak Allah lewat pikirannya adalah kisah Petrus. Bagaimana di dalam Matius pasal yang ke-16. Petrus baru dapat pewahyuan yang begitu mulia, begitu ajaib, begitu agung. Bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi karena Petrus ada di dalam kasih yang manusiawi. Ketika Yesus berkata begini, anak manusia harus ke Yerusalem dianiaya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, para imam, dan akan mati di sana. Petrus, dia mulai pegang Yesus disingkirkan. Tidak, Allah menjauhkan hal itu. Petrus mengasihi Yesus dengan kasih jiwani. Tapi kasih seperti ini kelihatannya bagus. Untung-untungnya adalah kepentingan diri. Tuhan, kalau engkau mati aku gimana? Kalau engkau mati aku gimana? Aku sudah meninggalkan segala sesuatu. Nanti apa kata masyarakat? Jadi kelihatannya kasihnya bagus, tapi itu ada unsur kepentingan diri sendiri. Iblis masuk dalam pikiran Petrus. Iblisnya, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bukannya dipikirkan Allah.
Makanya kalau saudara tidak membawa pikiran manusiawi saudara kepada salib, saudara mencoba memahami firman Tuhan dengan logika saudara, iblis main-main di sana. Yang kedua, kalau saudara baca Yohanes pasal yang ke-6, Yesus berkhotbah, orang banyak berbondong-bondong melihat mujizat. Yohanes 6 mencatat, banyak di antara murid-murid yang meninggalkan Yesus, kurang lebih 500 dicatat. Yohanes menyebut murid itu artinya luas. Ada murid yang bersifat sementara, ada murid yang bersifat sungguh-sungguh. Saya berdoa saudara menjadi murid yang sungguh-sungguh. Yeah. Dan Yesus berkata, barang siapa tidak memakan tubuhku dan minum darahku, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Murid-murid yang sementara ini, yang mencoba memahami Tuhan dengan logikanya, aduh ini ngeri. Minum darahnya, makan dagingnya. Tidak paham yang dimaksud adalah bahwa Yesus itu lewat kematian dan kebangkitannya, kita akan menikmati tubuh dan darahnya. Itu makna rohani. Karena tidak mengerti, banyak di antara mereka yang mengundurkan diri. Hati-hati. Ingat, makanya kalau saudara ingin belajar firman, modal pertama harus rendah hati total. Saya baca itu, beberapa teolog itu menyebut contohnya begini. Yeskiel 36 ayat 27, aku berikan padamu roh yang baru, hati yang baru. Orang-orang tertentu menyebut itu adalah untuk orang Israel dengan berbagai macam argumen. Saya pelajari, tidak konteks ini. Jadi kadang-kadang mereka mengandalkan, mengolah dengan logikanya, dengan segala perkara. Harusnya dimulai dari rendah hati. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Baru dilengkapi dengan pemahaman yang benar. Nanti kita bisa membaca, oh ini tidak akurat, ini tidak akurat. Ada loh teolog yang mengatakan begini. Tapi sekarang kalau tidak salah sudah almarhum di Indonesia. Bukunya terkenal Dogmatika. Roh Kudus dulu bekerja luar biasa, sekarang bekerja biasa-biasa, kesembuhan ilahi tidak ada, karena Tuhan sekarang memakai rumah sakit. Oh, saudaraku, jadi coba dilogikakan ya seperti itu, roh kita mulai memberontak, tidak benar, tolak. Lah hari ini saudaraku, banyak anak-anak Tuhan memahami Tuhan lewat logika. Logika ini harus dibawa ke salib. Supaya kita dengan rendah hati roh Tuhan bisa menanamkan dalam intuisi kita, dalam roh kita. Baru nanti itu roh kita mulai menerangi pikiran kita bisa paham. Oh seperti itu. Ya. Dan kalau orang berjalan dengan jiwanya, tidak pernah berkenan kepada Allah. Dan jiwa ini saya akan sampaikan yang cukup tegas hari ini. Tapi dengan lembut tentunya. Saya ingin ajak saudara untuk melihat Alkitab kita Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-12. Saya juga kaget melihat ayat ini setelah Tuhan bukakan. Yohanes pasal 12 ayat 24. Ini jiwa loh, ini bukan kehidupan roh loh. Ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kok selanjutnya? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Apa ini sangkut pautnya dengan ayat sebelumnya? Yesus berkata, biji gandum itu kalau ditaruh di tempat bejana yang mahal dari emas, tidak ada artinya ini. Cocoknya ditaruh di tanah, mati, mengalami proses kimiawi, tumbuh, dan akhirnya mengeluarkan banyak buah. Lah ini barang siapa mencintai nyawanya. Jadi menyangkal diri, memikul salib, kehilangan nyawa itu sama. Ini gambaran orang Kristen yang hidup dengan ego, kepentingan diri sendiri, dia akan tetap satu. Itu yang membuat saya minta anugerah Tuhan. Aku harus bebas total dari kedagingan. Harus Tuhan, tidak boleh tidak. Kalau orang Kristen hidup dengan jiwanya mementingkan diri sendiri, dia cuma satu.
Tapi kalau saudara dan saya hidup dengan roh, apa yang terjadi? Saya bisa membagikan hidup Yesus kepada orang lain. Saya bisa membina rohani orang lain. Saya bisa mengalirkan kehidupan Allah. Berarti dosa besar yang tidak kita sadari dengar pagi ini. Dosa besar yang tidak kita sadari adalah hidup mementingkan diri sendiri. Saya berdoa supaya saudara kaget. Karena Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, Kristus telah mati untuk semua orang sehingga tidak ada seorang pun yang hidup bagi dirinya sendiri. Kalau mereka hidup, adalah hidup bagi Yesus yang telah mati dan bangkit mereka. Hidup bagi diri sendiri itu hawa nafsu di hadapan Allah. Itu dosa besar. Itu artinya merobohkan kedaulatan ketuhanan Yesus dan menjadikan kita sebagai Tuhan. Itu dosa yang jahat, sekalipun sanksi sosial tidak ada. Saya berdoa salib bekerja pada pagi hari ini, tidak ada jemaat yang hidup bagi diri sendiri. Kalau jemaat hidup bagi Kristus, maka semua yang terbaik dari Tuhan akan kau alami. Contoh, kalau suami istri hidup mementingkan diri sendiri, kacau rumah tangga. Jadi ketika saya melihat ini, aduh ngeri juga ini. Ngeri juga ini. Tuhan, Roh Kudus bicara semua dimulai dari kamu. Saya harus rela Tuhan. Apa sih sebetulnya yang menjadi penghalang dalam hidupku untuk mencintai Engkau lebih dari yang lain? Tuhan buat aku benci dan marah. Aku harus tanggalkan. Salib itu bekerja di dalam saya dan lewat saya bekerja lewat khotbah yang saya sampaikan. Sehingga hari ini ketika saudara bergantung roh Kristus yang bekerja lewat saudara, engkau akan hidup dan damai sejahtera. Katakan amin. Karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau tidak, saudara dilengkapi dengan uang berjuta-juta, bermiliar-miliar deposito. Kalau saudara hidup dalam daging, pengalaman saudara seperti bangsa Israel di padang gurun. Tidak pernah menggenapi janji Tuhan, hanya terputar-putar dalam kekecewaan yang tidak habis-habisnya. Begitu saudara masuk tanah Kanaan, masuk hidup dalam roh, menurut roh, hasilnya, hidup yang sangat memuaskan. Nanti akhir khotbah saya. Saya ingin tunjukkan lagi beberapa ayat yang cukup menolong. Lukas pasal 17. Ini hidup yang bersumber jiwa loh saudaraku. Harus dibawa pada salib. Ya, kitab Lukas 17. Iya. Oke, Lukas 17 ayat yang ke-33. Saya ingin bacakan demikian. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Jadi nyawa itu jiwa, itu suki. Barang siapa yang hidup memelihara, mementingkan diri sendiri, dia akan kehilangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Terus ayat yang ke-32, ingatlah akan apa? Istri Lot. Jiwa ini jahat. Istri Lot sangat dikuasai oleh sesuatu yang bersifat duniawi. Ketika Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham menjadi pendoa syafaat, tapi Abraham tidak teruskan. Tidak ada 10 orang benar, Tuhan hukum hancurkan. Ini sudah jalan ini. Istri Lot sudah jalan, tapi jangan kamu berpaling ke belakang, tidak bisa. Hidup jiwa itu tidak bisa. Hidup jiwa itu selalu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Akhirnya Lot kehilangan nyawa, kehilangan segala-galanya. Karena dia memelihara nyawanya, dia kehilangan segala-galanya. Dia mati, katanya menjadi tiang garam. Kasih jiwa akan manusia, juga kebencian jiwa akan manusia harus pagi ini kita bawa ke salib. Harusnya kasih mengalir dari Kristus roh kita. Kasih jiwa akan dunia harus kita bawa kepada salib. Sehingga saudara, hatimu dan hatiku tidak boleh ada sesuatu yang melekat, apapun dan siapapun tidak boleh melekat hatimu. Yesus
itulah yang termulia. Katakan amin. Yesus segala-galanya, sumber kepuasan, sumber kebahagiaan. Saya yakin hari ini hatimu akan dipuaskan oleh firman Allah. Nanti saya ingin bagikan, tidak akan lagi naik turun. Saya yakin, saya jamin ketika kau buka, kau tidak akan lagi naik turun. Jiwa seperti itu, pikiran ini harus disalibkan. Banyak orang pakai argumen. Kalau orang hidup dengan argumen, dengan opini, itu jelas hidup dengan jiwanya. Karena roh Tuhan itu bicara dalam intuisi kita, firman, kita taat atau tidak. Kalau kita bangun sebuah argumen, bahaya. Kalau para ahli mengatakan namanya mekanika defense. Daya pertahanan secara mekanis, hanya untuk mengurangi rasa sakit, kita coba untuk membangun. Tapi itu palsu. Ya. Gengsi, itu palsu. Ya. Semua itu palsu dan tidak pernah menjadi solusi yang terbaik. Itu akan menjerat kita lebih dalam kehidupan daging. Saya betul-betul akan mengajak jemaat, doa saya terus saudaraku. Doa pagi saya katakan, dalam nama Yesus salibmu bekerja. Ada seorang ibu berdoa untuk anak laki-lakinya. Berkati anak saya, semua baik, lindungi anak saya, kan baik. Anaknya nakal, memberontak dan tidak berubah. Tuhan tidak menjawab. Setelah itu ibunya diberi rahasia Tuhan. Tuhan, aku serahkan anakmu ke dalam tanganmu, biar salibmu bekerja. Dan ketika salib bekerja membentuk anaknya berubah. Anaknya berubah. Saya ingin orang tua milikilah air mata yang kudus, tangisan yang kudus. Biar salib bekerja atas anak-anakmu, keturunanmu. Saudara mungkin tenang, kau merasa ekonomi anak-anakmu baik, semua baik. Tapi anak-anakmu sangat sedikit berbuat untuk Kristus dan kerajaannya. Berbuat sangat sedikit untuk gerejanya. Engkau perlu menangisi hal itu. Jangan kau menangis karena dompetmu sedikit uangnya. Jangan kau menangis karena masalah ini, masalah itu. Karena Allah Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau harus menangis dengan air mata yang kudus. Tuhan, aku pastikan anak-anak keturunanku menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami salib dan kuasa kebangkitanmu. Sehingga hidup berguna bagi kerajaan Allah, bagi pembangunan gereja. Sekarang mari kita lihat seberapa banyak apakah kau puas dalam hidup ini, sementara kau hanya berbuat sedikit untuk kerajaan Allah. Engkau sedang ada dimensi penipuan roh jahat. Saya ingin mengajak hari ini mungkin agak sedikit panjang. Saya gentar, saudaraku. Jangan sampai nanti ketika saya datang kepada Tuhan, jemaatmu kau apakan? Mengapa jemaatmu duniawi? Karena engkau bersifat duniawi. Orang yang doanya hanya untuk kepentingan duniawi, orang itu duniawi. Orang yang tahu kuasa salib, itu kuasa final, itu karya Tuhan, karya penyelamatan, doanya harus salib. Tidak ada Pentakosta sebelum ada salib. Saudara ingin dipakai Tuhan luar biasa, mengalami pencurahan roh, karunia-karunia. Kalau tidak ada salib itu justru mencelakakan. Lah kita dipakai Tuhan jadi sombong, angkuh, memuliakan diri kan rusak. Izinkan salib. Itu sumber berkat yang luar biasa. Karena daging kita ini busuk. Daging kita ini kotor. Mari saya ingin tunjukkan. Supaya saudara melihat, supaya saudara betul-betul melihat Galatia pasal yang ke-5. Iya, kita lihat ini yang disebut Paulus, perbuatan daging. Makanya Rasul Paulus katakan kamu dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Kamu ini mulai dengan kasih karunia, kembali ke Taurat. Kamu ini bergantung sama Tuhan, kok sekarang bergantung diri sendiri. Orang Kristen yang bergantung daging, buahnya seperti ini. Percabulan, kecemaran, terus hawa nafsu. Ini dosa yang bertalian dengan
tubuh. Hawa nafsu. Terus dosa yang bertalian dengan hubungan dengan magis, mantra-mantra, dukun, penyembahan berhala, sihir. Terus dosa dari jiwa. Ini perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, apa terus? Kepentingan diri sendiri itu sama dengan hawa nafsu di hadapan Allah, jemaat. Biarlah roh Tuhan menolong saudara hari ini. Roh Tuhan menolong saudara, membukakan saudara. Kepentingan diri sendiri, ego itu sama dengan dosa hawa nafsu. Jiwa ini kepada jemaat di Galatia, kamu ini loh mulai dengan roh bangkit dengan jiwa. Jiwa ini juga ada baiknya. Jangan pikir jiwa ini jahat, dosa-dosa. Iya, dosa jiwa ini karena daging ada jahatnya, ada baiknya. Contohnya, jemaat di Galatia ingin sekarang dia diselamatkan anugerah Tuhan. Tapi sekarang saya ingin sempurna dengan kekuatan diri saya melakukan perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa dirinya daging. Dirinya penuh hawa nafsu, penuh kepentingan diri sendiri. Ini tidak bisa kecuali disalibkan. Daging tidak berguna. Apa yang dari daging adalah daging. Jadi jiwa dan tubuh kita ini daging, roh kita yang baru. Lah, roh kita dibangkitkan supaya mengarahkan daging sama tubuh ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti itu maunya Tuhan. Coba kita melihat diri. Seberapa lama saudara telah ikut Tuhan? Ternyata waktu tidak mengubah kita. Bangsa Israel 38 tahun tidak berubah, bahkan mereka mati di padang gurun dalam kedagingan. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk Kanaan. Perubahan terjadi ketika kita metanoia, bertobat. Tidak lagi mengandalkan diri, tapi mengandalkan siapa? Yesus. Ini secara dasar, basic dan sangat menentukan. Belajarlah 38 tahun hanya yang berubah geografisnya. Padang gurun ini berubah padang gurun ini. Tapi tidak pernah berubah aroma kedagingannya. Tidak puas, benci ini, benci itu, hoax. Oh dulu menyalahkan Musa. Saya ingin jemaat di tempat ini masuk tanah Kanaan. Katakan amin. Sudah rumah tanggamu masuk Kanaan. Ekonomimu masuk Kanaan. Masa depanmu masuk Kanaan. Karirmu masuk Kanaan. Katakan amin. Tuhan akan campur tangan dengan begitu heran ajaib dan luar biasa. Jangan sampai ada di antara jemaat yang ada di padang gurun karena ketidakpercayaannya. Setelah saya menjelaskan roh, jiwa, tubuh tadi, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran supaya saudara bisa melihat ya. Roh kita itu seperti apa? Jadi saudara saya ajak mengenali begitu. Kalau engkau hidup dengan panca indera, engkau hidup dengan tubuh. Kita masih ingat saudara bukan roh titik, ada tubuh. Kalau masak gunakan panca indera. Jangan dipotong-potong. Kalau kita pakai iman saja, coba masak pakai iman. Loh, bukan, harus penempatannya tepat. Hubungan dengan Tuhan dan firman pakai iman. Kalau masak pakai panca indera, dicicipin. Tapi kalau saudara belajar pakai jiwa yang saya kendalikan, bukan saya dikendalikan oleh jiwa. Jadi roh kita yang baru itu ada yang namanya intuisi. Intuisi itu perasaan roh. Kita tidak dengar suaranya, tapi ada perasaan dan itu sebetulnya kehendak Tuhan. Lakukan ini, kayak lakukan itu. Kita tidak dengar suaranya yang jelas, tapi kayak ada dorongan begitu. Ada kepastian batin. Itu kalau Tuhan bicara dari batin dulu, bukan di pengetahuan. Di batin dulu dia yakinkan ini dia lakukan kehendaknya. Dia beri roh ini fungsinya untuk persekutuan dengan Tuhan, menyembah Bapa di dalam roh. Ya, itu persekutuan batin. Kalau menyembah itu dari batin, jangan menyembah karena huruf, karena coba tadi pujian tadi.
Kalau saudara nyanyi karena ada tulisan, itu tidak berkenan. Engkau harus menyanyi dalam hati setiap pujian. Kata-kata itu saudara hayati, itu menjadi pengalaman Tuhan. Aku ingin menjadi seperti yang Bapak kehendaki. Dengan roh yang penuh kesungguhan, roh yang penuh keinginan. Itu baru menyembah di dalam roh, persekutuan di dalam roh. Dan hati nurani. Sebetulnya hati nurani bekerja lebih cepat dari pikiran. Ketika kita melakukan ini itu hati nurani berkata jangan ini dan itu. Lah setelah saya mengajak saudara untuk melihat hal yang demikian ini, saya akan kembali lagi untuk mengajak saudara melihat kebenaran hari ini. Supaya saudara, jadi kehidupan yang Tuhan kehendaki adalah hidup menurut roh, katakan amin. Lah sekarang sifat jiwa itu mandiri. Tidak mau bergantung kepada Allah, bergantung pendapat diri, keinginan diri itu dari jiwa, dari daging. Tanggalkan, bawa pada salib. Yang kedua adalah sesuatu yang dari jiwa hanya untuk kepentingan. Maka banyak orang yang melayani Tuhan dengan jiwanya, waduh itu bahaya sekali, itu bahaya sekali. Saya mau melayani kalau senang, kalau cocok. Begitu Tuhan tempatkan kayak Paulus di penjara, kita bisa lari dari Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang penuh tekanan dan begini, kita tidak berkata, terima kasih Tuhan, aku mengambil bagian dalam penderitaan. Untuk kepentingan diri sendiri, ini sama dengan hawa nafsu. Dan yang ketiga, diri yang lama ini terkutuk. Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang mati atas kayu salib. Hati-hati hari ini. Yang tersalib atas kayu salib itu adalah Yesus, yang kedua adalah manusia lamamu dan manusia lamaku. Aku telah disalibkan bersama Yesus. Jadi kalau engkau hidup dengan aku kita yang lama, engkau memposisikan diri terkutuk, tidak heran masalah silih berganti. Iblis leluasa bekerja, tidak ada berkat, tidak ada perlindungan ilahi, tidak ada berkat ilahi yang turun. Karena hidup dengan ego. Hari ini bagaimana nanti jalan keluarnya, solusinya? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran. Yesus memerintahkan kepada kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan kehilangan nyawa. Tanggalkan segala sesuatu yang bersumber dari diri sendiri. Rohmu telah menyatu dengan roh Kristus, itulah daya hidup kita yang baru. Itu hayat ilahi yang ada. Pertumbuhan rohani itu adalah mengalirnya hayat Roh Kudus melalui roh kita, melalui jiwa kita. Maka para pelayan-pelayan Tuhan, ini sebuah panggilan. Koyang kosong, leader, pemain musik, pelayanan, hamba Tuhan menyampaikan khotbah. Pastikan rohmu bebas. Saudara menjalani hidup sehari-hari dalam roh, pastikan roh saudara bebas dari tekanan, intimidasi, ketakutan, kekhawatiran. Karena roh itu hanya berjalan dengan iman, hanya hidup di atas firman Tuhan. Lah disitulah baru ada hayat roh yang mengalir. Dan itu yang akan membina rohani orang lain, akan menjamah hidup orang lain. Saya menyampaikan firman ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, dengan penuh harapan supaya salib bekerja. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat terus. Rahasia berkemenangan adalah hidup dengan iman. Saya ingin mengajak satu ayat supaya saudara bisa betul-betul mengalami anugerah Tuhan ya. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Sederhana sekali. Tadi khotbah saya panjang lebar itu hanya menjelaskan jangan bergantung diri sendiri. Hanya itu aja isinya. Tapi mari kita lihat Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh, artinya orang benar akan hidup. Saudara dan saya akan hidup berkuasa dan mampu melakukan kehendak Allah hanya oleh iman. Tidak ada tadi.
Usaha diri sendiri, usaha diri kita adalah untuk menggali firman, melekat dengan Kristus. Yes. Tapi nanti ketika roh saudara kuat, itu ada dinamika, ada dorongan, ada kekuatan yang luar biasa, yang supranatural, yang menggerakkan saudara melakukan apa yang tidak sanggup kau lakukan. Sebab di dalam nyata kebenaran iman yang bertolak dari iman kepada iman. Agak panjang sedikit ini untuk menentukan nasib saudara. Kita buka Roma pasal yang keempat. Oke, ayat 22. Kita lihat Roma pasal 4. Bagaimana Abraham. Ayat 21. Ini iman Abraham, teladan iman. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadikan imanmu dan imanku, katakan amin. Allah sanggup menggenapkan apa yang dia janjikan sekalipun keadaannya tidak mungkin. Oke. Dan Abraham percaya, ayat 20, Abraham percaya dan memuliakan Tuhan. Ayat sebelumnya Abraham percaya, Kejadian 1 ayat 1, oleh firman-Nya Allah membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah berkuasa menggenapkan apa yang dia janjikan. Saya mau hari ini saudara menangkap sesuatu. Jaminan iman bagi saudara dan saya hanya satu, firman. Jangan mencari sesuatu di dalam diri saudara. Jangan mencari sesuatu di dalam perasaan saudara. Jangan. Ini musuh iman. Sekalipun kau kering, sekalipun kau rasanya Tuhan jauh, itu perasaanmu, itu bukan fakta. Faktanya Tuhan menyertaimu selama-lamanya. Kalau engkau bisa menguasai perasaan, engkau bisa menguasai lingkungan yang ada. Dan Abraham percaya hanya pada janji Tuhan. Dan jaminan iman Abraham hanya kepada janji Tuhan, firman Tuhan, dan Abraham mengalami kepuasan hati. Kepuasan hati batin kita hanya ada pada firman, titik. Jangan kau gali dari perasaan manusiawi apa yang ada di dalam saudara. Itu tidak berguna sama sekali. Tapi arahkan hanya kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata kepada saya, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan. Gereja ini akan terpenuhi dengan sempurna. Saya tidak mau peduli alasan apapun, saya tolak. Engkau akan memenuhi kebutuhanku sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Mu. Saya tolak semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan hati saya puas. Karena janji-Mu itu adalah jaminan iman. Ada amin? Hari ini kau merdeka? Luar biasa. Jadi tadi jiwa tubuh itu artinya saudara jangan bergantung dengan jiwa. Ini saya sederhanakan lagi. Jadi harusnya kita dimulai dengan roh, diakhiri dengan roh. Harusnya tetap bergantung pada Kristus yang tersalib, sekarang bergantung pada Kristus yang di dalam kita. Dan nanti setiap hari yang saudara dengungkan di dalam iman saudara adalah, supaya saudara bisa menangkap ini saudaraku, yang saudara dengungkan di dalam iman saudara adalah, ini, supaya saudara melihat. Kristus adalah sang pemulai. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara percaya? Engkau dipilih oleh Kristus? Satu. Yang kedua, iman. Filipi 1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ia yang telah memulai yang baik, ia akan menyempurnakan. Dia sang penyempurna. Saudara bukan berusaha untuk sempurna, dia sang penyempurna. Ketika kau percaya, Tuhan bekerja. Bangsa Israel tidak bisa masuk Kanaan karena ketidakpercayaan. Sehingga Allah tidak leluasa untuk menggenapkan apa yang dijanjikan. Allah hanya menggenapkan apa yang dijanjikan kepada orang yang percaya. Yang ketiga, Daud berkata, Mazmur 57 ayat yang ketiga, Allah sang penyelesai. Saudara tahu situasinya. Ini Daud sedang dikejar-kejar mau dibunuh mertuanya, Saul. Dan Daud ada di sebuah gua Adulam. Daud pernah berpikir, aku satu saat akan mati di tangan Saul.
Haleluya. Dan semua pengikut-pengikutnya mengancam ingin membunuh Daud karena para istri-istri ditawan musuh. Oh, Daud situasinya tidak mudah, sangat sulit. Tapi Alkitab mencatat Daud menguatkan imannya. Dan dia mulai dia kuatkan imannya menjadi penuh. Dan Daud berkata, Allah adalah penyelesai bagiku. Apa masalahmu? Tuhan penyelesai. Apa masalah keluargamu? Tuhan menyelesai. Amin. Tuhan terus dengungkan, Tuhan bangun tidur, aku tahu hari ini Engkau sang penyelesai, Engkau sang penyempurna Tuhan. Terus Engkau dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi promosi, Tuhan Engkau sang penyelesai, Engkau sang penyempurna. Katakan amin. Sehingga apa yang terjadi? Hatimu puas dengan apa yang dia janjikan. Saya kasih contoh yang sederhana, mungkin ini diperdebatkan di YouTube. Presiden kita, dia punya integritas yang tinggi. Saya tidak peduli bagi orang yang tidak suka sama Pak Jokowi. Setiap dia berkata, tempat ini saya mau bangun. Jadi enggak? Kata-katanya mewakili pribadinya. Kata-kata firman mewakili Allah yang tidak bisa berdusta. Ketika dia berkata, pegang. Itu jaminan kepuasan hatimu. Tuhan akan menggenapkan. Sehingga tidak ada satu jemaat pun di sini yang berputar di padang gurun. Engkau akan masuk tanah Kanaan, tanah promosi, tanah berkat, tanah kemuliaan, tanah kesehatan ilahi, tanah dipakai Tuhan, tanah menjadi berkat bagi banyak orang. Tanah saudara juga termasuk tanah sukacita ketika khotbah saya perpanjang. Haleluya, haleluya. Karena saya melihat saudara tekun. Saya bisa melihat kok gaya hidup jemaat, saudara sengaja begini, duduk begini. Padahal tidak ambeien saudara. Ini berkata Pak Petrus stop. Ya oke, kalau sudah berkata stop, saya stop. Sehingga orang melihat engkau tidak berkata capek. Orang melihat engkau orang melihat Agung imannya luar biasa, tubuhnya juga luar biasa. Luar biasa saudaraku. Haleluya, ketika pujian menggelegar, pilihan lagu juga lagu-lagu yang terbaik. Oh, luar biasa. Haleluya, ya. Lagu itu yang menunjukkan iman. Haleluya. Dan saudara ditakdirkan bukan untuk kalah. Ditakdirkan lebih daripada pemenang. Engkau ditakdirkan diberkati Tuhan. Engkau ditakdirkan selalu mendapatkan jalan keluar. Saya ditakdirkan untuk memiliki rumah tangga yang bahagia. Jadi istriku maafkan ya kalau selama ini aku mungkin pakai cara-cara yang manusiawi sehingga tidak bisa mencintai sebagaimana Tuhan inginkan. Oh, itulah gelora cinta dari suami yang dijamah roh Tuhan. Engkau di rumah bapak-bapak coba begitu, maafkan mama. Haleluya, maafkan mami. Selama ini aku bukan suami seperti yang Tuhan kehendaki. Lah terus ya seperti apa? Ya seperti sakarapku dewe. Iya, oke. Tuhan pulih. Karena dijamah oleh Tuhan. Yes. Jadi saya ingin jemaat, saya hanya berkata, Tuhan mengubah padang. Tuhan akan mengubah semak duri pohon menjadi pohon sanubar. Tuhan akan mengubah kecubung menjadi pohon murat. Itu yang saya katakan. Dan Tuhan akan bekerja. Dan jemaat akan diubah masuk tanah Kanaan menggenapi janji Tuhan dan luar biasa. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Kami bersyukur gereja ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh umat-umat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan diberkati Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang terputar-putar di padang gurun Bapa. Engkau bawa di tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Akan menggenapi janji-janjimu yang begitu agung luar biasa. Terima kasih Indonesia diberkati Tuhan. Angkat tangan saudara. Tangan Tuhan yang perkasa menopang hidup saudara. Membawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Membawa dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Dan Tuhan membuat engkau mengalami hal-hal yang supranatural. Itulah sebabnya pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih Yesus Kristus oleh pertuhan yang kudus, boleh menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, Kau terbesar dan mulia.